Kalau menurut aku, pendidikan di Indonesia tuh masih belum rata ya, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar. Karena kalau lihat dari peringkat universitas terbaik di dunia aja, Indonesia tuh masih jauh banget dari urutan ke 100. Dan juga kalau di dalam Indonesia sendiri, di kota-kota kecil tuh masih sedikit juga sekolah yang ada. Menurut saya masih belum merata sih. Menurut saya, pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baik ya, tapi kalau dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri sana, mungkin kayak kurang. Di negara kita itu belum merata. Itu terjadi ketimpangan antara pendidikan pelosok dan pendidikan di kota-kota besar. Itu baik dari kesempatan teman-teman untuk mendapatkan kesempatan belajar di sekolah, dan juga ketidakmerataannya ketenaga kerjaan, dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seberapa yakinnya ya kalau untuk persentasenya 50%? Karena untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil itu masih ada kan beberapa sekolah yang kayak kekurangan tenaga pendidik gitu. Itu berarti penyebaran pendidikan di Indonesia itu belum merata kan? Seberapa yakin? 60%. Ya karena itu tadi, jadi aku kalau yang dari aku tahu, di Bandung sendiri aja nih contohnya, jumlah SMA sama SMP-nya tuh masih nggak proporsional. Jadi jumlah SMA negeri itu masih lebih sedikit dari SMP negeri. Itu kan berarti fasilitas yang disediakan pemerintah juga belum memadai ya untuk rakyatnya. Sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru. Guru juga kan itu pembangunannya juga bagus, mungkin juga kekurangan. Menurut jawab, apakah perlu ditingkatkan? Ya, sangat-sangat perlu ditingkatkan. Sangat perlu ditingkatkan. Kenapa? Untuk memajukan negara Indonesia. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa Indonesia negara Indonesia itu kan masih belum sebagai negara maju. Jadi selain teknologi, pendidikan itu juga sangat perlu untuk ditingkatkan. Ya, perlu banget. Apalagi kan di zaman sekarang pasti gampang ya buat ningkatin kualitas pendidikan. Yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di negara itu dari pemerintah ya mungkin. Jadi minimnya perhatian pemerintah pada pendidikan di pelosok-pelosok. Pihak pemerintah itu lebih mengutamakan upaya pembangunan yang ada di kota-kota besar gitu. Dan juga seperti pengadaan buku sama pembangunan fasilitas di sekolah di kota-kota besar. Satu lagi, pemerintah itu juga tidak perhatian terhadap ketenaga pekerjaan. Jadi kayak kesejahteraan guru di pelosok itu kurang diperhatikan, seperti itu. Kalau menurut saya, ketidakmauan tiap individu untuk dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Kenapa? Karena ya kurangnya kesadaran itu sih. Mereka mungkin nggak terlalu tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu emang belum merata. Mereka mikirnya nggak enak tugas di daerah pedalaman itu sendiri. Jadi kayak nggak mau untuk dipindah tugas ke daerah pedalaman. Jadi ya gitu, pendidikan di Indonesia itu kayak kurang merata gitu. Menurut aku balik lagi ke kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah itu. Jadi belum terlalu fokus ke bidang pendidikannya. Misalnya SDM-nya masih belum terlalu banyak. Atau pembuatan sekolah-sekolah baru di zaman sekarang tuh kan masih sedikit ya kalau untuk yang negeri. Dan juga misalnya dari kita sendiri juga bisa sih, masih sedikit banget atau belum cukup orang-orang yang peduli buat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita ini adalah mahasiswa ya, maha dari siswa. Banyak orang yang bilang bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, di mana kita itu dipandang memiliki kekuatan intelektual yang lebih, sehingga kita nih mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi kita terhadap pendidikan dan sosial yang ada di masyarakat gitu.
fungsi agent of change di sini diharapkan benar-benar harus mampu memberikan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kita itu juga harus sadar sih, maksudnya kita itu tidak boleh mementingkan akademis kita saja, tetapi kita harus memiliki perasaan benak di diri kita itu untuk mengabdikan diri kita di masyarakat gitu. Berkontribusi dalam pendidikannya, misalnya nih ya membantu untuk memberikan pengetahuan kepada mereka yang kekurangan ilmu gitu ya, kayak terpelosok kayak gitu kan, mereka juga kekurangan akan ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa kan sedikit pengetahuan ya, setidaknya dasar-dasarnya kayak gitu. Misalkan kayak di KKN itu kan kita pasti perginya ke daerah-daerah pelosok gitu kan, untuk kayak ngasih apa yang udah kita dapat selama kuliah. Nah, di situ bisa dijadikan sarana untuk penyelesaian masalah. Jadi para mahasiswa itu bisa ambil peran dalam peningkatan pendidikan di daerah-daerah terpencil ya, walaupun KKN itu cuman seberapa waktu sih? Nggak nyampe sebulan ya? Nyampe nggak sebulan? Kurang tahu sih, ya pokoknya itulah ya. Itulah, jadi biasa enggaknya walaupun cuman beberapa waktu aja, tapi kan nanti siapa tahu ada kayak motivasi untuk tiba-tiba mau jadi jadi tenaga pendidik di daerah-daerah yang pendidikannya itu masih kurang gitu sih. Cukup. Kalau menurut aku, mahasiswa tuh bisa mulai memberi jasa untuk mendidik anak-anak di bawahnya, misalnya untuk anak-anak SMA, anak-anak SMP, seperti kegiatan sukarela. Karena aku juga udah banyak lihat teman-teman aku yang mulai buka bimbingan belajar untuk anak-anak SMA atau anak-anak SMP. Menurut aku langkah kecil kayak gitu sangat membantu sih. Pemerintah seharusnya itu lebih fokus kembali dalam meningkatkan pembangunan pendidikan yang ada di pelosok-pelosok. Itu benar-benar terjadi ketimpangan banget gitu antara pendidikan yang ada di pelosok dan kota-kota besar. Yang kedua, mengadakan penyuluhan nih kepada masyarakat. Kadang di pedesaan itu kan anak-anaknya itu orang tua lebih mengutamakan bekerja dan menikah seperti itu daripada belajar di sekolah, karena pendidikan itu juga penting kan. Terus pemerintah juga harus memberikan kesejahteraan pada guru-guru agar guru-guru itu bisa memaksimalkan kinerjanya mengajar di pelosok itu. Dan prasarana sih yang paling untuk di daerah-daerah terpencil itu kalau bisa dikirim tenaga pendidik. Kenapa? Karena untuk di kota-kota besar itu kan banyak sekali kayak lulusan sarjana yang kayak masih nganggur gitu. Kenapa nggak mereka aja yang dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan edukasi sehingga pendidikan di Indonesia itu jadi lebih merata. Kalaupun emang belum merata 100%, seenggaknya terjadi peningkatan di sektor pendidikan itu sendiri gitu lah. Kalau menurut aku itu bisa dimulai dari misalnya kebijakan dari pemerintah ya, misalnya fasilitas yang ada di kota-kota kecil, terus sarana dan prasarana untuk pendidikan, juga guru-guru mungkin lebih disebarkan ke kota-kota di pinggir kota-kota besar, atau juga lebih banyak lagi program beasiswa.